Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita Bung Media Repra. Salam empat jari, Bung Firdaus, sebuah gerakan rakyat ya, gerakan dari bawah ya, untuk melakukan gerakan anti anak Jokowi. Ini adalah suatu gerakan yang murni ya, yang genuine, dan kita harap ini bukan sebuah rekayasa dua paslon gitu ya, rekayasa dari Anies dan Ganjar. Ini betul-betul muncul dari masyarakat dan gaungnya cukup kuat gitu ya, sebagai sebuah slogan baru dalam pemilu ini. Jadi slogan ini memberikan pilihan lain gitu ya, di antara pilihan 1, 2, 3 ada pilihan 4 yang masuk dalam silogisme gitu ya, sebuah logika yang ada di masyarakat bahwa silahkan pilih asal bukan anaknya Jokowi, Bung Firdaus. Iya, menarik Bung Melia. Jadi kalau kita lihat dalam pergerakan terutama di media sosial atau kelompok-kelompok yang aktif memantau di kampanye media sosial gitu ya, atau aktivitas anak muda terutama, kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini, dan ini juga mendapat respon yang cukup banyak ya dari politisi masing-masing tim sukses capres cawapres gitu ya. Gerakan atau salam empat jari Bung Meldi. Salam empat jari ini kalau kita baca dari dari ceritanya itu merupakan gabungan dari angka 1 dan 3 begitu ya, dan 1 dan 3 ini merupakan gabungan dari paslon 01 Anies Baswedan Caimin dan Ganjar Mahfud di 03 begitu. Nah, salam ini ya saya tidak tahu ya kalau kita lihat lebih ya, artinya ini karena memang sangat genuine, spontanitas kalau dilihat begitu ya, dan salah satu idenya adalah bagian dari penyikapan yang kita lihat dari memprotes dalam sisi bagaimana gitu dalam pencalonan pasangan Prabowo Gibran, terutama Gibran gitu ya, itu dianggap bertentangan dengan etika, dengan kepatutan publik Bu Meldi, dan mereka merasakan bahwa kalau seorang calon pemimpin tidak memiliki etika atau tidak menghargai etika dengan baik, menghargai nilai-nilai tata krama, aturan moral gitu ya, termasuk dalam aspek perundang-undangan begitu ya, maka bisa jadi itu akan menjadi soal besar gitu. Dan gerakan ini kemudian memunculkan bahwa kalau begitu yang kita akan coba dorong dah pilihannya bukan lagi di tengah gitu ya, pasangan 02, tetapi hanya antara 01 dan 03 begitu. Dan kalau diakumulasikan menjadi 4 gitu ya. Jadi ini yang disebut sebagai salam 4 jari. Nah, pertanyaan kita, apakah ini akan cukup memberikan dampak dalam konteks satu membangun basis elektoral gitu ya? Apakah nanti akan memberikan dampak kepada baik itu pasangan 01 gitu ya, Anies Caimin, ataupun pasangan 03 gitu, Ganjar dan Mahfud gitu. Dan yang kedua gitu ya, sebagai bagaimana nanti gerakan ini kalau kita lihat akan menjadi semacam cambuk di dalam memberikan peringatan kepada seleksi mekanisme kepemimpinan kita gitu, bahwa seleksi mekanisme kepemimpinan kita tetap harus mengindahkan aturan etika moral yang ada di Republik, tidak bisa direkayasa, tidak bisa diatur gitu walaupun secara legal formal begitu dalam konteks dengan kekuasaan gitu, sehingga yang seharusnya tidak terjadi itu menjadi terjadi Bu Meldi. Dan saya pikir kita akan coba lihat gitu ya, dalam konteks 2 minggu atau 10 hari menjelang pemilu ini, kira-kira seberapa besar pengaruh ini gitu ya, dan kemudian apa yang bisa kita dapatkan sebagai pembelajaran dari gerakan salam 4 jari ini Bu Meldi. Ya, gerakan salam 4 jari ini, Bung Firdaus, akan bermasalah apabila itu di-endorse oleh Timnas atau TPN gitu ya, yang secara resmi mendaftar di KPU. Ini berbahaya karena akan mendapat delik tertentu di Bawaslu ya, menjelek-jelekan pasangan yang lain, Bung Firdaus. Tapi kalau dia itu gerakan yang muncul dari rakyat gitu ya, jadi orang non partisan gitu, orang yang tidak punya KTA, saya kira ini sah-sah saja gitu, sebuah ekspresi bebas ya di Republik ini, orang mengekspresikan sesuatu secara bebas. Ini saya kira nggak ada masalah itu, bebas gitu ya, karena itu adalah sebuah bukan sebuah agenda politik, tapi muncul di akar rumput begitu saja. Nah, gerakan-gerakan seperti ini sebenarnya sering muncul ya, tetapi kadang dengan kekuatan politik gitu, kadang-kadang dia malah bisa menjadi bumerang ya. Dulu gerakan anti Trump misalnya ya, itu juga akhirnya bumerangnya ada yang malah dia yang menang gitu. Jadi saya kira ini hati-hati juga gerakan ini. Pada dasarnya sebenarnya Prabowo itu udah mentok, Bung Firdaus, loyalisnya udah mentok. Paling ada berapa kelompok-kelompok yang loyalis Jokowinya bergeser ke Ganjar gitu, yang geser. Termasuk juga di Anies mungkin saya kira juga udah kalau mau naik lagi sedikit-sedikit saja naiknya. Per berapa hari lagi ya, per 14 hari lagi saya kira tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan dari gerakan ini. Paling gerakan 4 jari ini akan merubah pendukung Prabowo yang bergeser ke Ganjar, Bung Dos. Nah, ini adalah
salah satu kompetisi-kompetisi yang menarik dalam capres saat ini 14 hari terakhir, Bung Firdaus. Iya betul. Jadi kalau kita lihat memang satu kita biarkan saja ini menjadi gerakan yang genuine asli dari masyarakat sipil begitu ya. Bahkan kalau kita lihat baik itu dari pasangan 01 ataupun 03 juga mengantisipasinya, ya itu bagian dari publik. Kita lihat saja lah nanti dalam Pilpres terutama 14 Februari gitu ya. Apakah memang nanti kalau ditafsirkan sebagai bagian dari merger atau koalisi ya pasangan 01 dan 03 begitu siapapun nanti yang maju, atau paling tidak semacam rekomendasi gitu ya, semacam dari sisi publik bahwa pilihannya bagi mereka begitu ya itu hanya 01 dan 03 begitu. Jadi saya pikir memang seperti itu saja, kita biarkan, kita lihat begitu ya. Termasuk secara etik juga kan kita mengakomodir, kita tidak mengatakan begitu ya gitu ya. Orang yang punya masalah dari sisi etika itu layak dipimpin atau menjadi pemimpin negeri, Bu Meldi gitu. Kita juga melakukan hal yang begitu. Dan yang perlu kita lihat nanti gitu ya, dari sisi misalnya penetrasi gerakan atau kelompok atau anggaplah gitu ya, salam 4 jari ini. Mungkin yang banyak disasar nanti adalah kelompok-kelompok yang memang secara dari sisi pengetahuan gitu atau aktivitas itu sangat tergantung dalam media sosial, Bung Meldi. Kelompok-kelompok perkotaan, generasi milenial, generasi Z yang notabene juga memiliki semacam akar rasional yang lebih dalam dibandingkan sebagian begitu ya gitu. Kemudian melihat persoalan ini. Dan kalau kita lihat dalam konteks misalnya elektoral gitu ya, memang dari sisi populasi jumlah ini sangat besar, hampir 55 atau 56% milenial dan Gen Z misalnya begitu. Tetapi dari sisi misalnya kesulitan pemilih begitu, memang mungkin ya tidak banyak yang akan bergeser nanti, mungkin sebagian aja, ya mungkin di bawah 5% kalau kita katakan begitu ya gitu. Tetapi setidaknya ini akan memberikan dampak yang cukup besar, terlebih kalau kita katakan bahwa dalam satu sisi pasangan 02 sudah mengalami stagnasi dalam sisi elektoral, Bung Edi, gitu ya. Maka dari itu gitu banyak cara-cara lain yang digenjot terutama dengan turunnya langsung all out-nya Presiden Jokowi dalam memastikan gitu ya, dalam mencapai gitu skenario menang satu putaran begitu, itu juga bagian dari melihat bahwa stagnasi di pasangan 02, Bung Meldi, Prabowo Gibran begitu. Dan kita berharap misalnya gitu ya, kalau memang nanti terjadi skema 2 putaran begitu, dan saya yakin akan terjadi 2 putaran kalau memang pemilunya berjalan secara baik begitu ya, secara penuh integritas, kecuali ada skenario lain, Bung Meldi ya, begitu ya. Gitu. Jadi kalau memang nanti berjalan 2 putaran gitu ya, maka gerakan atau salam 4 jari ini akan semakin besar, semakin menguat begitu ya, sehingga akan muncul 2 kutub besar. Satu kutub yang memang dibangun atau didorong oleh Jokowi dengan misalnya Prabowo Gibrannya begitu. Kemudian yang kedua adalah kutub yang memberikan koreksi atau catatan mendasar pada tata cara atau etika yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi ataupun juga pasang calon yang diusungnya, Bu Meldi. Ya, ini kita tunggu-tunggu bentuk salam 4 jari ini ya. Tapi banyak dijadikan sebagai alat-alat bagi seniman untuk mempengaruhi orang lewat rasa, lewat lagu gitu ya, lewat ekspresi syair. Ini saya kira seniman bisa menjadi sebuah patokan bagi kita bahwa seniman adalah hati nurani rakyat gitu ya. Karena seniman dia tidak dalam posisi mendukung atau dalam posisi hati nurani atau sanubari bangsa gitu ya. Dan ini gerakannya digandrungi oleh para seniman. Saya kira kita kembali berpatokan kepada yang tadi bahwa kita dukung ini karena ini adalah gerakan murni grassroots, gerakan murni dari bawah, Bung Firdaus. Iya betul, karena SKAN juga menghargai membangun inisiasi-inisiasi, membangun kesadaran, membangun hak dasar publik begitu ya. Sehingga kita katakan bahwa kita juga akan mencoba mendorong gitu kesadaran publik dalam melihat persoalan terutama untuk Pilpres 2024 ini sebagai bagian dari tidak saja mencari seorang pemimpin, tetapi juga mentasbihkan atau memastikan bahwa demokrasi, nilai-nilai dasar itu tetap berjalan secara baik, Bung Edi. Kita tidak ingin karena keinginan tertentu, karena semacam insun-insun politik tertentu gitu ya, sebagai ambisi tertentu gitu ya, kita mencederai semangat demokrasi, kita mencederai dasar-dasar yang sudah kita bangun gitu. Dan kita berharap nanti gitu ya, akan muncul juga gerakan-gerakan yang lain begitu ya. Mungkin dalam tadi yang kata Bung Meldi sebagai bagian dari gerakan seniman, kaum budayawan begitu ya, termasuk juga anak muda dengan salam 4 jarinya, atau kelompok-kelompok yang lain yang coba mengingatkan, yang coba memberikan batasan-batasan, garis-garis trik yang jelas bahwa ini boleh, ini tidak boleh, ini merusak, ini memperbaiki, ini membangun begitu. Dan saya pikir ini akan kita jadikan sebagai catatan-catatan benang merah kepada akhir di era pemerintahan Jokowi gitu ya, sebagai bagian yang akan kita ingat
kita jadikan sebagai pembelajaran dalam sistem demokrasi kita gitu ya. Kalau ada indikasi-indikasi tertentu, ada keinginan-keinginan tertentu gitu ya, yang bertentangan dengan spirit dasar, dengan semangat dasar, maka publik akan bereaksi dan publik akan melakukan perlawanan, Bung Meli. Jadi kita berharap ini akan terus muncul, terus makin luas begitu ya, sehingga demokrasi Indonesia semakin sehat, kedaulatan publik tetap terjaga, dan kepentingan publik lah yang kita perjuangkan secara bersama-sama, Bung Meli. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meli, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.